Pakai dulu ya. Selanjutnya adalah dulu tadi soalnya sudah nyoba ya. Saya bingung. Dulu ya, sudah bisa dua orang ya. Kuliah kita untuk bersama karena nggak semuanya sudah pernah menggunakan ini. Oke ya, kita mulai dari ini. Belum punya berarti ada tinggal daftarkan ya. Kita pakai yang dari panduan ya. Ini IoT Unesco email.com. Terus ini passwordnya IoT kita berhasil login. Apa yang harus dilakukan berdasarkan ini ya? Nya itu di tombolnya ya, ditekan 5 detik sampai berpin cepat ya. Jadi ditekan 5 detik sampai berkedip. Nilai saya ini berkedip, jadi kayak ini ya. Lalu kita add device-nya itu kok langsung diadop, siapa yang adop? Iya, langsung ke adop ya saya. Nanti itu saling ini, ke depannya itu saling apa? Dari satu dengan sekolah lain itu saling bisa mengendalikan. Jika jendelanya maka kipasnya mati. Jika jendela tutup, maka kipasnya nyala, gitu ya. Atau gini, kalau ada nanti umpamanya ya, biasanya kan sanyo itu kadang-kadang di depan rumah, ya kan? Terus ada itu kepengen nyalakan sanyo, kan kita nggak punya kabel ke depan, ya. Ada apa yang harus anda lakukan? Biasanya ya. Kalau di situ dikasih saluran IoT, anda harus pakai HP dulu. Masa tidak? Pada jalan ke depannya sanyo, saya akan pakai handphone kan ribet. Nah, nanti kita buat saklar itu yang saling berhubungan. Kalau saklar di belakang rumah kita nyedit, otomatis pakai wireless. Makanya ini harus sama. Yang hari ini mungkin nggak terlalu nanti sudah
Sebentar, saya resepnya. TPK mah. Enggak. Sudah aktif ya. Oke, saya adopt pakai electricity. Konsepnya itu ada kayak unify ya. Kalau buat ini unify juga ada adopt. Kalau ini juga ada adopt. Ini harus sama. Kita pilih. Oke, kalau Indonesia sudah, kalau sudah. Nah, jangan lupa BLE buntutnya itu untuk deteksi BLE-nya itu juga dinyalakan. Kalau sudah kita kembali ke sini passwordnya ya. IoT Onesta, oke, next. Loh, kok nggak ketik lagi? Loh, ada ini tapi. Jangan itu ya, jangan dianggap saya. Mau saya sudah dianggap. Jangan dulu ya. Nah, saya tak demokan dulu. Bagi yang sudah bisa jangan buka. Oke, ini sudah ngeblink. Saya copy indikator sampai blink. Oke, blink. Oke, kalau sudah seperti ini, kebetulan tadi sudah sebelumnya pernah diadopt dari namanya itu sampel 1 ya, kita sudah. Jangan lupa di rename ya. Di rename kita kembali ke home ya, kembali ke home itu ya diklik terus diedit, nah ini kok koneksinya kok jangan diketahui terus dari jangan diketahui aja dulu ya. Sabar. Ini saya mau terima dulu itu loh, sampai nggak respon. Saya mau terima aja nggak mau ini. Kok lemot ya? Ya, nanti delay deh. Saya mau saya ini. Lemot ini. Display. Itu loh, kok nggak mau? Harusnya ini masuk ke mode ini. Perlu dinamain kan? Bisa trigger itu berapa nama? Kalau salah ya. Salah objek. Maaf saya coba tutup dulu. Kok nggak bisa di rename. Ada yang mendarikan milik saya terus. Nggak mau, lambat sekali yang beri nomor. Kelihatannya ya, iya tak? Kelihatannya ini ya. Nggak channelnya materinya. Hari ini sudah bisa yang beri. Ini sudah beri. Saya kasih ya, Anda harus ya. Si sama itu mas. Saya kan channelnya itu berapa? Ya, itu Jarkom. Itu anak dari Jarkom. Tapi cari yang ya itu lemot babynya. Lemotnya itu karena introvert.
Dan di channel berapa? Pindah ke channel 11 mungkin. Bisa login. Oke. Kita lanjut ya. Setelah di rename ya. Kok di rename? Depan sini sudah. Oke. Kita bisa mengendalikan. Zaman dulu yang dikatakan IoT itu adalah kita bisa ngerempot. Ya, intinya kan zaman dulu. Intinya itu IoT itu bisa ngerempot. Kalau sudah bisa dikendalikan jarak jauh, itu berarti IoT. Tapi remote itu masih melibatkan manusia. Ya kan? Sudah enak. Oh, saya ini punya kebun, saya nyiram nggak perlu datang ke kebun, saya remote. Ya kan? Berarti kan sudah enak. Seperti kita punya server bisa kita remote, kita nyalakan, kita matikan, tidak harus datang. Ya, itu sudah enak. Tapi IoT nggak sampai di situ, ya kan? IoT itu kalau bisa itu autonomous. Autonomous itu berarti dia bisa jalan sendiri. Ada yang autonomousnya itu statik, ada yang adaptif. Ya. Kalau statik contohnya pakai konting, jalan mundur, timer, scheduler ya, scheduling jam berapa mati. Berarti kan sudah nggak melibatkan manusia. Oh nanti akan nyiram bunga jam berapa sudah nggak melibatkan manusia. Sudah lepas, ya sudah sistemnya sudah bekerja sendiri. Terus apa lagi? Ada yang di sini fitur random. Ada fitur namanya saja di situ ini. Sirkulen itu dia berputar diulang-ulang sampai proses durasinya. Ini semuanya sudah nggak butuh manusia. Tetapi kalau ada jalannya beneran, tekanannya nggak cocok dengan kondisi lapangan. Contohnya ya, saya mau buat untuk irigasi. Saya itu kalau setiap jam 2 siang, saya itu selalu nyirami kebun saya. Sudah nggak butuh manusia. Tapi apakah itu sudah sesuai kenyataan? Belum. Karena apa? Dia nggak peduli lagi hujan kan, tidak hujan kan. Berarti ini sudah enak, sudah nggak butuh manusia. Kurang adaptif. Ya. Supaya adaptif apa? Triggernya jangan scheduler. Itulah yang disebut sebagai smart. Ya kan? Nah, triggernya ganti sensor. Nah, sensornya nanti ada yang sensor itu apa adanya langsung di buat trigger, atau ada pre-processing lagi pakai AI. Ya, di parameter itu diulang. Oh, ini hujan, tapi hujannya itu ternyata cuma rintik-rintik, gitu kan? Berarti masih butuh nyiram nih. Berarti ada fungsi lain yang dikendalikan oleh AI-nya. Itu kalau sudah advance. Ada minimal sensor sudah bagus. Jadi kalau ada bukan data science-nya boleh. Kayak itu. Oke. Sekarang saya rasa tadi sudah bisa semuanya. Kalau cuma nyalakan sama matikan ya. Itu sudah berhasil semuanya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang apa ini? Oh yang ini ya. Silakan masukkan tab Home lalu device kendalikan. Coba Anda manipulasi switch dengan menekan on off secara bergantian. Kita tadi waktu connect untuk meeting pertama kali harus satu SSID. Setelah connect sudah on off sudah bisa kendalikan. Setelah itu Anda lepas bisa. Anda matikan handphonenya koneksi ke IoT Unesa, ganti pakai data. Atau Anda nanti bepergian jauh, ya itu bisa. Karena yang penting Anda bisa connect ke tuyanya. Karena kan kita menggunakan konsep registration ya kemarin ya. Registration itu kan gini. Ini device IoT, terus ini connect ke WiFi ya, connect ke WiFi. Nah, ini nanti ada servernya. Ini adalah servernya Tuya. Server Tuya ini server registration-nya. Oke. Karena ini konsepnya yang penting itu ini bisa connect ke sana. Terus ini nanti dari manapun, handphone Anda, yang penting connect ke sana. Jadi Anda nggak wajib direct ke sini ya.
Intinya ke sana. Kita bisa bebas. Setelah sudah selesai setting, Anda bebas kemana saja. Benar-benar sudah bisa mengendalikan dari jarak jauh. Kira-kira itu ya, pahami ya. Jadi yang penting itu NAT. Nggak wajib direct. Beda sama home registration. Kita nggak mempraktekkan home registration karena kita nggak punya alatnya. Biasanya produknya Zigbee kalau salah itu modelnya pakai itu. Zigbee itu lebih enaknya lebih aman. Cuma kalau dibuat jarak jauh dan sebagainya masih fleksibel ini dan secara modal juga murah ini ya. Murah ini karena kita nggak butuh investasi ini khusus, alat ini khusus, ini alat apa saja bisa. Oke. Jadi nomor 9 ini Anda lepas terus Anda pindah ke seluler, apakah bisa remote? Nanti ya Anda coba SSID-nya matikan, terus Anda pindah ke seluler, apakah masih bisa nyala mati? Oke, itu nomor 9. Terus berikutnya adalah ada fitur yang autonomous berarti itu sudah tidak butuh dari manusia. Ya, itu adalah pertama kalau kode ini masih ada hitung mundur ya. Kode ini masih ada kendali tapi hitung mundur nanti dia tergantung state-nya. Kalau state-nya dia mati berarti di kode setelah kode selesai dia nyala. Tapi kalau state-nya dia hidup di kode selesai kode dia mati sesuai state-nya. Terus yang paling sering kita gunakan adalah scheduler ya. Ini seperti scheduler yang ada di Linux. Kalau di Linux itu cron ya. Kalau di Windows itu task scheduler. Saya juga ada. Cuma ini schedulernya di IoT. Kita bisa pilih hari ya. Di scheduler yang paling detail itu sebenarnya scheduler ya. Paling bermanfaat itu scheduler. Karena di scheduler itu kita bisa ngatur harinya. Hari apa saja, karena setiap hari bisa beda-beda. Timer ya, di timer di sini kita coba praktekkan. Sekarang jam 1.24 ya. Saya buat 1.25, saya matikan dulu. Oke, saya on-kan semuanya dulu. Everyday, terus saya save. Ya. Kita tunggu sebentar. Nyala ya. Sudah. 25-nya tuh ya. Oh, bukan 25. Gitu ya. Ikuti jamnya itu ya. Kadang-kadang juga ada delay sedikit. Itu wajar. Scheduler atau timer ini benar-benar mengikuti yang perintah itu tujuannya sama. Kalau kita save, terus schedulernya di dalam bisa sama. Begitu kan saya putus, apakah schedulernya? Tidak. Tapi kalau di TNT itu kalau scheduler itu kalau bisa publik seperti itu, tapi bisa disimpan di memorinya juga. Kayaknya seperti itu. Jadi ketika koneksi putus, dia akan menjalankan schedule yang sudah disimpan di memorinya dia. Tapi kalau ini enggak. Contohnya ya kejadiannya. Saya mau nyalakan jam 2 siang. Sayur saya nyala untuk jam 2. Terus saya matikan jam 2 lebih 1 menit. Ya. Terus ketika saya matikan koneksi yang putus sampai tadi nyala terus. Kalau orangnya di rumah nggak masalah. Kalau orangnya nggak rumah saya pernah ditelepon pas luar kota, ternyata itu jalan saya depan rumah itu banjir. Banjir, nggak ada yang matikan ini. Saya panik saya. Ini berarti IoT ini nggak bisa 100% diandalkan dari koneksinya putus gitu kan. Akhirnya mengajak pagar saya itu nggak saya kunci, orangnya tak suruh nyabut powernya langsung, power kesannya itu. Terus apa yang saya lakukan?
Berarti nggak bisa kita mengandalkan koneksi untuk trigger itu. Harusnya sesuatu yang dimulai harus bisa diakhiri, betul nggak? Sesuatu yang dimulai harus diakhiri. Kalau nggak pernah dimulai nggak akan diakhiri. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Ketika dia nyala koneksi internet, ketika mati saya nggak butuh koneksi internet, saya akan butuh modul saja. Jadi lokalnya dia itu modul. Setelah dua tiga, jadi nggak perlu koneksi. Begitu sudah 1 menit pasti. Itu yang saya lakukan. IoT itu tidak selalu harus mengandalkan koneksi internet, karena koneksi internet itu tidak selalu ada. Pasti suatu saat pasti pernah putus gitu. Makanya harus pelan-pelan. Programming di lokalnya, di MCU-nya itu. Di sini nanti ada fitur namanya countdown ya, tapi itu yang pakai smart ya. Hari ini kita coba praktekkan yang biasa dulu ya. Sampai ada advance. Ini sudah bisa ya, ada buat scheduler dan ada buat grup juga bisa. Kalau ada banyak, saya itu punya lampu teras ya, teras 1, teras 2, teras belakang. Itu saya scheduler, ikuti jamnya matahari. Kalau mataharinya setengah 6, berarti setengah jam sebelum setelah matahari before sunset. Ya, sunset itu 30 menit sebelum sunset, maka satu grup saya nyalakan semuanya. Jadi ini grup kita. Kami juga gitu, kita sunrise. Sunrise 15 menit saya grup yang itu saya matikan. Terus nanti lampu dalam rumah beda lagi, buat grup lagi, itu bisa. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini scheduler ya, nanti ada coba-coba sendiri. Terus berikutnya adalah fitur circular. Circular itu di antara waktu Anda mau berulang-ulang. Jadi di antara waktu ini Anda mau melakukan perulangan. Nyala mati perulangan. Di antara itu ya. Mungkin scheduler kalau hari Minggu saya nyiramnya 3 kali ya. Pokoknya saya circular berapa menit sekali atau berapa jam sekali di antara waktu itu pasti dia nyala mati. Itu circular. Ini fitur baru sebenarnya. Di saya punya smart block yang satunya. Saya punya smart block yang ini. Ini lebih lengkap smart blocknya. Miliknya Bosman ya. Ini juga pakai body smart light, tapi isinya nanti beda. Ketika kita yang diinstal, ternyata sama-sama smart light-nya fiturnya beda. Kalau ini ada lightnya buat tidur. Jadi dia satu alat punya 2 identity kalau yang ini. Nanti akan saya praktekkan bagaimana ini bisa saling bekerja sama. Oke. Terus berikutnya adalah random. Random itu di antara waktu ini saya nggak tahu nyalanya. Saya sering pokoknya di antara ini dia bisa ini bisa ini nyala ini. Tapi ini kurang bermanfaat sih. Yang paling bermanfaat nggak tahu. Saya sambil menentukan manfaat random ini belum menemukan spesifik. Saya dulu saya sering. Oke. Itu ya. Untuk timer nanti Anda praktekkan, Anda coba sampai paham ya. Terus berikutnya adalah electricity ya. Electricity. Ini karena colokannya kecil sekali ya. Ini powernya nggak kelihatan karena 0,0 volt ya. Akarnya juga yang kelihatan tegangan saat ini di alat ini 212. Nggak sampai 200 ya. Tegangan
di ruangan kita itu 212 masuk aja nggak toleransi itu sampai 20 ya ada toleransi 200 ke atas atau kurang dari 250 masuk aja tapi kalau sudah sampai 120 itu nggak wajar asal bisa berusaha nanti kalau ini dicoloki kulkas atau AC belum kelihatan nanti dicoloki oke saya rasa itu ya ini yang advance tinggal review yang belum advance pastikan anda berhasil dulu karena nanti prakteknya kita akan lagi yaitu pakai scan smart pakai if then that list silakan dicoba silakan